Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizan hasanatina yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang mulia, yang sangat saya hormati, para alim, para ulama, segenap para asatidzah, para hujjaj, segenap tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang seluruhnya kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus guru dan orang tua kita bersama, Al-Fadil, Al-Mukarram, Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Arsyad Nur, teriring doa panjang umur, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Akhina Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Ahmad Suja'i, mudah-mudahan sehat walafiat, ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Hidayatullah, yang mohon maaf beribu-ribu maaf kalau tidak seluruhnya saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan ini, saya mengajak mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmat sehat wal afiat, atas limpahan taufik dan hidayat. Pagi hari ini kita awali aktivitas kita hadir di Masjid Jami Hidayatullah, melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah dengan harapan semoga kiranya Allah ridho menerima dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni dan maafkan segala dosa dan kesalahan masa lalu kita. Allah maafkan khilaf orang-orang tua kita yang masih hidup di dunia. Semoga Allah berikan taufik hidayah, rezeki yang banyak berlimpah untuk ibadah, menghadapnya kelak dalam keadaan husnul khotimah. Yang sudah pada meninggal dunia, keluarga kita, guru-guru kita semua, orang-orang tua kita doakan semoga alam barzakh mereka Allah jadikan taman surga yang indah, raudhah min riyadil jannah. Para kiai, para muallim, segenap asatidzah dan seluruh jamaah yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati. Kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini Allah takdirkan kita dan Allah pilih kita sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya yang tetap istiqomah dalam menjunjung tinggi nilai keimanan kita kepadanya,
kita realisasikan dalam wujud ibadah salat subuh berjamaah. Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah memberikan satu ungkapan, wa minal muhafazati 'alas salawati al-mubadaratu 'ala fi'liha wal iqamatu 'alaiha bil jamaah. Di antara cara menjaga salat-salat yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu bersegera kita melaksanakan panggilan azan, menunaikan kewajiban. Walaupun salat itu tidak selalu harus dikerjakan di awal waktu, karena ulama-ulama kita memberikan definisinya wujuban muwassa'an. Salat itu kewajiban yang waktunya diperluas, ditolerir. Yang paling afdol, paling utama, dan diberikan bonus yang tak terhingga apabila kita mampu melaksanakannya di awal waktu dan dengan berjamaah. Maka ketika pagi ini kita hadir, diberikan kemampuan dan kesempatan bisa takbiratul ihram bersama imam atau menjadi masbuk di belakang, dapat kita rokaat-rokaat yang imam kerjakan, maka ini kita menjadi hamba pilihan. Di antara cara menjaganya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-muwazabatu ala fi'liha bil jamaah, terus menerus membiasakannya untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Jadi yang pertama, waktunya itu disuruh dikerjakan di awal waktu, walaupun di pertengahan juga kan boleh. Di akhir waktu saja kalau menurut aturan fikih masih boleh, asal waktu yang tersisa memuat bilangan rakaat yang ada. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Begitu toleransinya agama kita. Maka kalau ada orang saklek banget dalam beragama, bikin pening dia, kehadirannya bikin puyeng kita. Karena ulama enggak begitu dalam menjalankan ritual agama ini, penuh dengan toleransi. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi satu catatan amal soleh kita di hadapan Allah dan Allah ridho. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini belakangan banyak nih aliran yang terkadang dalam urusan ibadah yang ulama sudah begitu menjaga dengan luasnya toleransi, tapi oleh sebagian orang ketika itu berbeda dianggap sesuatu yang bid'ah. Dan terkadang yang dipermasalahkan bukan yang sangat urgen dalam pelaksanaan ibadahnya, bukan yang sangat penting,
Banyak orang yang membicarakan terkait dengan urusan bid'ah, padahal itu terkait dengan urusan hayat sholat. Sementara yang rukunnya nggak diperhatikan. Bacaan Fatihahnya masih belepetan. Tapi udah ngomongin Masjid Hidayatullah mah kagak sunnah, nggak menjalankan sunnah Nabi. Sembayangnya, kelingkingnya kagak pada beradu. Cuman urusan ngadu kelingking doang. Jadi orang dianggap tidak sunnah. Kalau tidak sunnah kan bid'ah. Dan bid'ahnya juga saklek. Wa kullu bid'atin dolalah. Yang bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Yang sesat di neraka. Cuman gara-gara sembahyang berjamaah kelingking kagak beradu, jadi masuk neraka kesimpulannya. Ulama sudah memberikan garis-garisnya. Kalau yang terkait dengan rukun penting dibahasnya. Coba kita baca kitab Nailur Roja, urusan arkanus sholah. Rukun qauli aja yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu kan rukun qauli yang pertama, berbarengan dengan rukun qalbi, niat di dalam hati. Itu ulama mensyaratkannya ketat. Wa syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat orang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar ada 16 syarat. Apakah 16-16-nya kita udah pahamin? Yang tiap hari kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, wala yamudanna hamzata lafzil jalalah. Orang yang mengucapkan takbiratul ihram tidak boleh memanjangkan lafaz atau huruf hamzah di lafzul jalalah. A-nya dipanjangin gitu. Allahu Akbar. Li'annaha istifham. Karena tawilah itu, tawilatul hamzah termasuk kategori istifham. Istifham itu kan pertanyaan. Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Gitu ditanya. Padahal itu kan pernyataan tahqiq. Allahu Akbar, Allah maha besar. Berapa banyak muadzin ketika takbir Allahu Akbar, Allah, nah A-nya dipanjang-panjangin supaya nada itu dapat sama dia. Wala yazidu wawan sakinatan aw mutaharrikatan baina lafzil jalalah wa lafzil akbar. Enggak boleh dalam takbiratul ihram orang menambahkan huruf waw antara lafaz jalalah, lafzul jalalah Allah dan lafaz akbar. Allahu Akbar, ada W-nya gitu, wakbar. Makanya saya ingat pernah dulu gitu di Aziyadah ada orang takbir Idul Adha. Mungkin mampir kali di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiai mindik-mindik lewat mimbar, diturunin aja itu stop kontak speaker. Dia ketok-ketok Allahu Akbar, enggak bunyi-bunyi. Diajarin dulu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak masih orang ngomongin Allahu Akbar, itu dia kagak pelajarin, tapi justru ngangkat tangannya yang dia perdebatkan. Ngangkat tangan yang sunnah itu segini,
hadwa manqibaihi, sejajar dengan bahu, rata begini. Allahu Akbar. Ini mah hayat salat. Ma laisa ruknan wala ba'dun yujbaru bisujud. Fala yasjudu litarkiha. Fa idza sajada litarki syai'in minha aliman amidan batalat salatuhu li'annahu zada ruknan fi'liyan. Syekh Ihsan Jampes ungkap itu tuh dengan detail. Kalau yang urusan hayat, ngangkat tangan, narok tangan, nunjuk ketika atahiyat, termasuk ngadu kelingking dalam sholat, itu malaisa ruknan, itu mah bukan rukun. Wala ba'don, bukan ab'ad sholat. Yujbaru bisujud, yang harus ditambal dengan sujud sahwi. Bahkan dikasih catatan, fala yasjudu litarkiha, jangan sujud sahwi gara-gara ninggalin yang itu tuh, yang hayat. Fa idza sajada, kalau dia sujud, litarki syai'in minha, karena meninggalkan sesuatu yang hayat, aliman, padahal dia tahu itu alim, dia itu hayat, amidan, dia sengaja sujud juga, batalat sholatuhu, jadi batal sholatnya. Kenapa? Li'annahu, karena musolli, orang yang sholat itu, zada ruknan fi'liyan, sudah dianggap nambahin rukun fi'li. Yang rukun-rukun ketat ulama-ulama kita, Pak, ketat banget. Tapi kalau yang hayat-hayat enggak. Belakangan orang di YouTube yang hayat-hayat diketatin banget. Yang bener takbiratul ihram ngangkatnya segini. Berarti kan kalau kagak segini kagak bener kesimpulannya. Sementara saya diajarin sama kiai dari kecil, dari kiyak-kiyak apa keok-keok, kita amalin begini sholatnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada pendatang baru begini, yang begini jadi salah. Ini urusannya di mana ini? Di Aziyadah itu saya kan kecilnya, hidupnya dari kecil sampai gini hari di Aziyadah. Itu Mu'alim Zayadi punya teman diskusi, teman mudzakarah, namanya Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Alim luar biasa ini Habib Syekh. Zaman saya masih di Ma'had Ali, beliau guru fikihnya. Kita baca kitab Bidayatul Mujtahid, Muqarronah, perbandingan mazhab. Kita baca aja ngeliatin kitab masih salah mulu. Ntar beliau tuh ngulas apa yang tadi dibaca sama mahasiswa Ma'had Ali, tanpa kitab, tanpa teks, semuanya diungkap. Jadi saking alimnya tuh, sekali dia denger ungkapan itu langsung terekam gitu. Memiliki kecerdasan intelektualnya tinggi. Namanya Dobit Sodri kalau dalam periwayatan ilmu hadis. Itu Habib Syekh Al-Musawa jarang itu yang namanya takbiratul ihram pakai ngangkat tangan. Baik segini atau segini. Tangannya ngampleh aja dia mah. Allahu Akbar, ngampleh aja udah begini. Bahkan seringkali ngimamin sholat Jumat baca Quran dia pakai mushaf. Karena salgiran ruku, Allahu Akbar, dikempit di keteknya. Di belakangnya makmumnya kayak Zayadi. Apa kurang alim Buya Zayadi? Apa dia kagak tahu itu? Bahwa ngangkat tangan itu harusnya segini. Karena sama-sama tahu, kagak ribut, Pak. Ini yang bikin ribut kan yang satu tahu banget, yang satu setengah tahu. Yang setengah tahu sok tahu. Nah, ini yang bikin gaduh nih. Maka untung di sini nih berbagai macam organisasi kumpul jadi satu dan tidak pernah mempermasalahkan itu.
karena ngajinya aktif. Ini kan wajah-wajah tukang ngaji semua kelihatan nih. Dari mana Ustaz tahu kalau ini wajah-wajah tukang ngaji? Mukanya kelihatan Pak, kayak lembaran kitab kuning. Butek amat muka gua Ustaz. Kitab kuning kalau yang cetakan sekarang cakep Pak, kertasnya HPS glowing putih. Kecuali kalau yang zaman dulu ya. Jangan kitab kuning, kitab Melayu juga kalau yang zaman dulu mah ada butek cetakannya. Sifat 20 tuh, kitab sifat 20 itu kan kertasnya rada-rada kelabu begitu tuh. Apalagi dia udah kitab lama, sering dikempit-kempit sama nenek-nenek kemana aja. Nenek-nenek kan kalau belajar wujud Pak, ngapalin apa idul iman, itu sifat 20 kemana gue dikempit-kempit. Ke kebun dikempit, pulang dari kebun dikempit. Itu sifat 20 kalau kita cium bau ketek nenek-nenek. Dikempit-kempit mulu. Ketek nenek-nenek kita cium bau sifat 20. Udah berubah nempelnya. Emang kenapa itu penting banget tuh nenek-nenek ngapalin itu mulu? Dia berharap biarin dah gua hidup mah sederhana. Di kampung saya jarang Pak orang punya rumah permanen kayak di sini. Zaman saya kecil kebanyakan rumah di kampung saya sono itu temboknya dari bedeng, anyaman bambu, pagar, lantainya tanah. Yang kalau 3 hari kagak disiram itu pada betelak, pada meletak tuh, keluar dah leluhek dari situ tuh. Bocah sekarang kagak kenal leluhek Pak. Leluhek itu kalau kata dia nih anak sekarang ini binatang kaki 1000. Yang kalau balap lari sama semut kalah dia. Karena pakai sepatunya lama sampai 1000. Semut mah cuma 4. Hidupnya sederhana. Makanannya sederhana. Saya ngerasain waktu kecil lau nasi dari pagi sampai malam cecek. Cecek dimodifikasi. Pagi disemur, siang ditumis, sore di sayur kunyit, dikuningin. Diubek cecek semua. Ngelalapnya gori. Gori kan abangnya cecek. Ngerujaknya tai babal. Kembangnya cecek. Sepohon dimakan sama orang dulu tiap hari. Tapi hidupnya harmonis saja rumah tangganya. Aki-aki sama nenek-nenek becerainya mati. Kalau kita tanya apa kong resep berumah tangga hidup bisa bahagia? 3 tong, cecek, gori, tai babal. Apa urusannya tai babal dengan keharmonisan rumah tangga? Dipanggil sini lo, tuh nyai lu tuh dari muda dia tuh ngerujakin tai babal mulu, sampai nenek-nenek masih seret dia tuh. Oh jadi seretnya itu tuh Pak. Jadi dia nggak pernah minum majakani, nggak pernah minum sari rapat, ngerujak babal aja tiap hari. Kalau masih ada ponakan, ntar cobain Bu. Ntar siang rujak senyaringan, jangan bagi-bagi tetangga. Saya jamin seret, 3 hari nggak bisa berak ntar. Dikit-dikit. Ini artinya bahwa ilmu itu untuk rangkaian ibadah luar biasa. Maka nanti banyak orang yang mengkritisi ibadah kita. Kalau saya sih Pak nggak pakai dalil sembahyang, asal kiai ngwarisin ilmunya begitu, meraktekinnya begitu, saya ngikutin begitu, udah saya yakin banget bener. Kalau kata orang Jerman, ilokan. Tahu ilokan? Abongan amat. Kiai kita yang soleh-soleh, yang alim-alim, yang untuk dirinya aja dia perhatikan betul. Cara hidupnya, cara ibadahnya, cara berorganisasinya, cara berinteraksinya. Sampai pada soleh-soleh banget. Apa iya orang sesoleh itu mewariskan amalan yang salah kepada murid-muridnya? Saya mah kagak nyampe pikiran saya ke situ. Maka nggak perlu pakai dalil.
Kiai ngangkat tangan segini, saya angkat tangan segini. Kiai atahiyat nunjuk, saya nunjuk. Kagak pakai digoyang-goyang. Saya lihat tuh kiai, kalaupun sekarang ada yang digoyang-goyang, biarin aja dia bergoyang. Saya mah kagak ikut-ikutan, tapi saya kagak salahin yang bergoyang-goyang. Karena nanti dalam kitab Muqaranah ini walaupun diulang-ulang bergoyang, ntar goyangnya beda-beda tuh, ada yang ke atas ke bawah, ada yang muter-muter. Ketika ditanya kenapa diputer-puter, karena Allah itu tidak bertempat. Jadi melambangkan Allah itu tidak bertempat, jadi muter. Berarti kan di sono ada arah, berarti di sono doang dong muternya. Kenapa kagak ente kelilingin terus ke situ? Dulu zaman masih muda begitu, suka bercanda sama teman-teman. Enggak diperdebatkan itunya, karena itu bagian min hayatis sholat. Hatta duduk aja diatur. Duduk tahiyat awal iftirash namanya, duduk tahiyat akhir tawarruk. Tapi kata kiai-kiai kita, kata ulama-ulama kita dalam fikih, boleh orang duduk dengan cara yang dia bisa, walaupun idealnya tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Andaikan orang tidak bisa iftirash, tidak bisa tawarruk, dia duduk dengan cara dia, jadi udah sembahyangnya. Maka ilmu itu berarti sangat penting untuk ibadah kita. Maka kata Rasulullah, ntar ada kalimat tuba, tuba, tuba yang disematkan untuk kita nih umatnya. Yang pertama, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang pernah melihat saya dan beriman dia sama saya. Sampai mati dia nggak murtad, itu orang beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya sangat merugi. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, dia saksikan kebaikannya Rasulullah, dia saksikan mukjizatnya, sampai mati dia kagak beriman. Betapa ruginya itu orang. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung dan sangat beruntung liman lam yaroni wa amanani. Orang yang tidak pernah jumpa saya, tidak hidup sezaman dengan saya, tapi dia percaya, dia beriman kepada saya kalau saya adalah Rasulullah. Dulu Pak, para sahabat banyak yang untuk mengakui keimanannya bahwa Rasulullah itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus menyaksikan keistimewaan dulu dari Nabi, mukjizatnya. Kecuali kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang gak pakai banyak tanya, dia meyakini aja udah, dengan dia sekali saksikan kebaikan Rasulullah, udah dia percaya. Apa yang Rasulullah ucapkan, dia sangat percaya. Maka setelah turun dari Mi'raj, Rasulullah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialami. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai oleh kawan-kawannya yang musyrik dibilang, teman ente itu ngomong semalam habis dari Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha, katanya ente percaya apa kagak? Kalau berita itu datang dari mulut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu saya anggap masih masuk akal. Andaikan ada yang lebih tidak masuk akal dari itu, kalau Rasulullah yang ngomong saya percaya. Itu keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan begitu. Makanya Rasul puji terus. Bis sholat subuh, ini kayak gini nih. Rasul kan biasa tuh menghadap dah ke jamaah. Ini bukan seremonial Pak, ngadap ke jamaah.
cuma ngadep doang, main pelotot-pelototan, bukan begitu. Tapi Rasul perhatikan satu persatu sahabatnya, siapa yang tidak hadir sholat berjamaah. Nanti ditanya. Maka ada pertanyaan, ayyukum asbahal yauma shaiman, siapa di antara kamu yang pagi ini puasa? Fasakata sahabat, semuanya diam. Illa Abu Bakrin As-Siddiq, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang nyaut, ana ya Rasulullah, tadzakartu minal laili fa asbahtu shaiman. Tadi malam saya ingat, saya niat, dan pagi ini saya puasa. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka Rasulullah tersenyum mendengar jawaban itu. Itu Abu Bakar jawab begitu, enggak riya itu, Pak. Ini kan kadang-kadang orang, kalau ada orang ngomong di kita dibilang riya lu mah. Orang mah kalau saat ibadah diem-diem aja. Ya hari ditanya gak usah dijawab. Riya itu urusannya hati, penyakitnya penyakit batin, adanya di hati. Biar kita ngomong ikhlas banget, kalau hati kita minta dipuji, tetap aja riya namanya. Ada orang amal jariah 10 juta, kagak pakai disebut nama, diumumin nama panitia masjid. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan amal jariah dari hamba Allah sebesar 10 juta. Kita doain mudah-mudahan Allah ganti duitnya yang lebih banyak lagi. Itu yang ada di sekeliling jamaah pada ngomong, siapa itu ya 10 juta kagak pakai nama. Nyaut yang di belakang, tadinya mau disebut nama saya tapi saya kagak kasih. Oh bapak ya gitu. Godaan berat emang. Wa ayyukum zaral yauma maridon, siapa di antara kalian nih yang udah jenguk temennya yang sakit? Nabi uji nih Pak, Nabi tes. Ini si Fulan kagak kelihatan nih, kira-kira yang hadir pada peduli apa kagak nih sama temennya? Ada gak yang udah nengokin temennya sakit? Nabi udah tahu duluan sebetulnya. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah jenguk temennya yang sakit? Faksakata jami, semua yang hadir diam. Illa Abu Bakrin As-Siddiq, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang nyaut, ana ya Rasulullah, anna Abdurrahman ibn Aufin marid fazurtuhu qabla an atiya ilal masjid. Sahabat kita Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Tadi saya mampir ke rumahnya sebelum saya datang sholat subuh ke masjid ini. Kalau kata nenek-nenek zaman dulu, gelap buta rata, baru mendusin, udah duluan. Makanya Rasul puji, anta sabiqun bil khairat, anta sabiqun bil khairat. Luar biasa ente, selalu aja duluan dalam melakukan kebaikan. 3 kali dipuji sama Nabi. Itu diantara keistimewaan sahabat-sahabat kita begitu zaman dulu. Maka sahabat mah udah nyaman, dia udah kapling sorganya, udah tahu dia lempengannya di mana. Ini yang belum saya ini, gue lempengan mana ini? Jangan-jangan di emperan aja kagak dapet. Padahal di sorga mah di emperan aja gue udah demen juga, kita demen gitu, enak. Kenapa mereka sudah pada dipastikan ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im? Mereka udah dijamin orang-orang yang dekat sama Rasul, dekat sama Allah, dekat dengan kebaikan, dekat sama surga. Emang apa istimewanya sampai mendapatkan fasilitas kayak begitu? Ya Allah, kalau kita kebet atu-atu, sunnah Nabi ini Pak, kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu semuanya sama sahabat udah dilalap, udah dikerjain semua. Kalau saya masih milih-milih Pak. Yang ringan oke lah saya kerjain, itu juga kagak semuanya. Yang ringan apa diantaranya? Sholat subuh datang ke masjid berjamaah. Emang kita pakai ongkos? Emang pakai ribet gitu, starter mobil, buka garasi mobil? Enggak.
Orang rumah kita di samping masjid, di samping musola. Emang pakai dipajak gitu, harus ngeluarin duit sekian ntar kalau nyampe masjid? Enggak. Yang begitu mah orang Bali sembahyangnya, Pak. Saya tiap tahun nih ngiringin anak-anak santri lulusan kelas 3 aliyah. Setiap mereka sudah habis di wisuda, besoknya berangkat Wali Songo sampai ke Bali. Tiap tahun kita iringin mereka. Itu yang mencengangkan saya ketika diberikan penjelasan oleh pemandu wisata itu. Yang pertama, nanti anak-anak dipesan kalau lihat nanti banyak sesajen di sana, di depan toko, di pinggir-pinggir rumah, di jalanan atau di hotel, jangan diusik-usik. Karena itu cara sembahyangnya orang sono, nggak boleh diusik-usik. Ya, itu mah keyakinan dia begitu. Yang kedua, orang Bali itu sembahyangnya 3 waktu, namanya Trisandia. Saat matahari terbit, saat matahari istiwa, dan saat matahari akan terbenam. Tiga-tiga ini makruh buat kita di sholat. Saat matahari terbit sampai naik dulu dia, baru namanya sholat sunnah isyraq. Ntar kalau udah lebih tinggi sepenggalaan, sholat sunnah duha. Waktu istiwa jangan sampai dia zawal, masuk waktu zuhur. Saat matahari akan terbenam, makruh tahrim udah di situ sampai dia terbenam. Maka tadi tuh kalau yang udah di akhir jangan dijadikan kebiasaan. Itu setiap kali dia sembahyang, dia bikin sesajenan. Kita tanya, berapa duit tuh Pak setiap satu sajennya? Ya paling murah 15.000. Itu yang rada-rada ekonominya menengah ke bawah dah gitu. 15.000 tiap hari. Pagi 15.000, siang tar 15.000, sore 15.000. Berarti 3 kali sembahyang berapa dia? 45. Tiap hari itu begitu. Saya mikir pulang dari Bali, ini kalau di kampung gua nih sembahyang pakai suruh ngeluarin duit 45.000. Datang ke masjid 15.000, sampai ntar 45.000. Sampai teberak mencret kagak mau nih jamaah datang. Uang gratis aja masih susah banget disuruhnya gratis. Siapa bilang gratis? Kan ada kotak amal lewat. Kotak amal mah kalau subuh lancar jalannya, kagak tersendat-sendat. Di sini aja nggak pakai kotak amal, saya tadi kotaknya di depan, udah rapih di sini nih manajemennya. Tadi ada yang masukin, saya lihat datang masukin, alhamdulillah. Maka para sahabat udah melewati itu. Yang berat-berat, sunnah Rasul udah dia ikutin dan dianggap mudah, bahkan semuanya berlomba-lomba pengen. Apa yang berat? Jihad fi sabilillah, perang melawan musuh-musuh Allah. Ini taruhannya kalau tidak terluka mati, kalau tidak mati terluka. Tapi semua sahabat termotivasi untuk ikut perang. Sampai-sampai ada 5 orang, 7 orang ahlus sufah yang menghadap ke Nabi, usianya sudah lanjut usia, sudah 60 tahun ke atas. Ya Rasul, saya pengen ikut perang. Kata Nabi, nggak ada kendaraannya, masing-masing udah pada punya satu-satu buat membawa kebutuhan dia. Itu yang 7 orang balik nangis. Ya elah, pengen banget dapat pahala jihad fisabilillah, kagak kebagian kendaraan. Coba kalau di sini di kampung kita diumumin sama presiden, semua umat Islam minggu ini ntar habis zuhur dikirim semua ke Palestina perang lawan Israel. Kira-kira ada yang ketinggalan, pakai nangis apa kagak? Kagak, malah dibilang alhamdulillah gue ketinggalan. Bahkan banyak yang kagak pada mau, terutama Ustadz Marzuki duluan ngomong sama DKM, sama Kiai, Pak Kiai, saya izin ya, saya lagi meriang, undangan maulid masih banyak banget ini masalahnya.
Ini aja tidur semalam, pulang nyampe rumah jam 1:30, baru bisa tidur jam 2. Jam 3:15 udah mendusin lagi. Karena saya takut Ustaz Sujai, takut kesiangan. Baru 1,5 jam doang tidur. Itu aja nggak semua undangan saya datengin. Maulid ada 5 tempat, saya datengin 2 doang. Karena yang 3 kagak diundang. Kalau yang 3 diundang mah gue datengin juga. Luar biasa jamaah. Ini yang namanya jihad, itu kan taruhannya mati. Jangan yang laki-laki, yang perempuan aja pada iri. Itu kalau kita ngaji kitab Uqudul Lujain, di lembar-lembaran awal tuh Syekh Nawawi Al-Bantani tulis tuh hadis riwayat itu. Datang perempuan menghadap Nabi, ngomong dia begini, "Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika. Hadzal jihadu katabahu Allahu 'alar rijal. In yusayyabu usibu sawaban 'aziman wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun wa nahnu ma'asyiran nisa'i naqumu ilaihim. Fama lana min dzalika ya Rasulullah." Waktunya udah selesai. Jadi saya nggak usah artiin dah ya, dasar udah pada manggut-manggut semua. Berarti kan udah paham ya sama hadis ini. Dah keputusan dan kesimpulan akhirnya sebagai penutup, itu perempuan ngomong begini, "Ya Rasul, ngapa sih perang cuma diwajibkan oleh Allah buat laki-laki? Kenapa enggak buat saya para istri? Saya juga kan pengen dapat pahala kayak mereka. Kalau dia terluka, Allah sudah sediain pahala besar. Kalau dia mati, Allah hidupkan seketika. Dan Allah berikan rezeki yang dia belum pernah dapati. Sementara kami para wanita, para istri, cuman bisa membantu kebutuhan suami. Apa pahala besar itu buat kami ya Rasul? Kami juga pengen perang." Jadi perempuan zaman dulu aja pada iri Pak, pengen perang. Nggak tahu kalau perempuan sekarang mah. Bu, punya laki, masih punya laki. Kalau laki ibu sekarang disuruh perang ke Palestina, ibu izinin apa kagak? Izinin loh katanya. Izinin Sat. Emang apa? Ya udah mendingan gue dia perang Sat, mati nggak apa-apa. Saya mendingan jadi janda banyak nyantunin daripada punya laki kepikiran mulu saya. Apa kata Rasulullah? Ablighi man laqaitin nisa. Nabi ngomongnya lembut. Sampaikan salam saya kepada setiap wanita yang kau jumpai di sana. Anna ta'ataz zauji, kalau ente mah perempuan, taat aja sama suami. Wa'tirafan bihaqqihi, ente ketahuin tuh hak-hak suami, ente penuhin dah. Yang adilu dzalika, maka ente dapat pahala sebanding tuh sama yang pada perang. Jadi kalau perempuan mah gak usah perang, pengen dapat pahala jihad, nyengir aja sama laki, nyengir tiap hari. Jangan pakai cemberut, nyengir aja nyengir. Wanita lakinya nulis status, bini gua ngapa ini error ya, nyengir mulu. Senyum aja sama suami, dikasih duit uang belanja hari Minggu nih Neng 1 juta, nyengir. Besok hari Senin gope, senyum. Hari Selasa 200, nyengir. Hari Jumat 20.000, senyum juga, namanya bininya soleha. Neng maafin abang Neng cuma 20.000, kira-kira masak apaan ya? Ntar Neng ngesop bang. Hah? 20.000 ngesop? Emang bini pinter Pak, dia beli ceker seplastik, ceker ayam 7.000 membayu, royco 5 bungkus, wortel setengah kilo, dicincang. Ntar tuh ceker buat anak-anak tuh, pertumbuhan otak bagus itu. Wortel buat bapaknya dah. Bapaknya sembari makan, sembari moto sayur, nulis status, ya elah diempanin wortel mulu kayak kelinci. Ini mau boro-boro gemuk, budeg bisa gue ini makan wortel mulu.
Ya Allah, begitu. Maka istri-istri yang solehah itu luar biasa dia. Kalau lelaki pengen dapat pahala jihad harus perang, mati dulu di lapangan. Ternyata kalau perempuan enggak, Pak. Asal dia hormat sama lakinya, dia taat sama lakinya, dia senyum, dia kagak pernah ngelawan, maka dapat pahala jihad fisabilillah. Laki nanya, bagaimana Ustaz kalau bini yang ngomel mulu? Kalau bini yang ngomel mulu, biarin aja. Baca aja tuh kitab Uqudul Jain. Ada aki-aki bininya rewel banget, dia kagak pernah ngoceh, nggak pernah nyautin sedikit pun. Ternyata kesabarannya itu Allah kasih karomah, macan harimau pada tunduk sama dia. Nah, kalau yang punya bini rewel, coba tahanin 3 bulan, jangan komen-komen. Ntar udah 3 bulan, besok lebaran saya ajak dah ke Ragunan, saya turunin ke kandang macan. Kalau macan udah diem aja, udah jinek, berarti karomah masuk namanya itu. Kalau ditomplok Ustaz lah, gua kagak tanggung jawab dah. Ini mah lagi cerita doang sih, ada kisah begitu dalam kitab Uqudul Jain. Pertemuan ini insya Allah sangat bermanfaat, cuman sayanya aja yang ceramahnya kurang ngasih banyak manfaat. Kesimpulannya bahwa sholat subuh berjamaah ini bagian dari ibadah yang Allah berikan pahalanya sama dengan haji, umroh yang makbul, mabrurah. Haji dan umroh yang makbul dan mabrurah, luar biasa ini. Maka ayo kita lawan dah nafsu kita, biarin dah nggak apa paling depan, yang penting masih kebagian sok di belakang. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berikan hikmah, dan saya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, Pak. Cuman saya lihatin jamaah udah pada ngeliatin jam mulu dari tadi. Di kampung saya masih omelin. Kalau saya lagi ceramah, jamaah pada ngeliatin jam mulu, saya omelin aja. Jam lu berapa duit? Gue bayarin sini. Gue kesinggung masalahnya. Kata dia, ini Rolex Ustaz, 100 juta, kasih yang lain aja dah, RT aja suruh bayarin RT. Kita baca Fatihah, kita doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan barokah, rezeki banyak berlimpah untuk ibadah, anak-anak kita solehin dan solihah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil barabis sajiyah, waghfir lana wa liwalidina ya Allah ya dal'una fi hadhihi as-sabah. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina yawma nalqa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini, tentunya menjadi pelajaran buat kita semuanya, terutama buat jamaah sekalian. Ya, kita perlu belajar ilmu fikih ya, untuk menyempurnakan ibadah sholat kita tentunya, dan juga untuk ibu-ibu pelajaran nanti kalau suaminya pulang dan mulai nyengir aja ntar ya, jangan lupa Bu, Nyengir berjamaah. pulang suruh nyengir aja. Insya Allah pada jadi ahli surga. Amin ya rabbal. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu di dalam kesempatan taklim berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.